8 jam yang lalu saya dapat pertanyaan, bukan pertanyaan kali, request ini ya, dari Dark Knight, Linux Ternate, dari Ternate sih sebenarnya. Selamat malam Kang, sekali-sekali bahas soal mailing list di YouTube, juga tradisi mailing list di Indonesia, dan juga mailing list legend di Telematika. Udah jarang yang pakai mailing list sih sebenarnya, tapi kita baca sejarah dan juga mailing list ya. Tapi kira-kira ginilah filosofi dasarnya. Saya pribadi juga banyak orang, mungkin di Indonesia juga banyak orang sekarang ini banyak belajar dapat ilmunya dari grup atau forum. Oke. Jadi memang prosesnya seperti itu. Kita banyak belajar justru karena ngumpul ngobrol, bukan dari sekolah sih sebenarnya. Jadi sebagian besar ilmu yang kita dapat justru dapatnya dari ngumpul ngobrol. Mungkin kalau sekarang banyak yang grup, forum, Twitter, kita saling sharing segala macam. Itu kondisi sekarang. Mungkin kedepannya lebih canggih lagi, nggak tahu apa. Sebelum grup forum ini, salah satu forum yang itu adalah mungkin kayak forumnya Kaskus kali ya, sebelum ke grup-grup WhatsApp atau grup YouTube apa segala macam. Sebelum itu barangkali yang cukup legend juga adalah forumnya Kaskus, itu yang cukup legend. Sebelumnya Kaskus baru masuk ke mailing list. Jadi mailing list itu mungkin sekitar tahun berapa ya, 80-an. Jadi kalau kita lihat timelinenya kira-kira gini dah. Nih. Jadi polanya sama semua sih. Saya juga belajarnya dari situ. Jadi polanya ternyata mirip-mirip semua. Jadi kalau sekarang kita banyaknya mainnya di pakai gini, kotak gini kali ya. Yang sekarang ya. Mungkin kita banyak bermain di grup WhatsApp, grup apa lagi ya? Grup bisa di Twitter juga bisa, grup Facebook dan lain-lain. Oke. Masalah paling berat buat saya main dengan grup WhatsApp dengan grup Facebook adalah arsip. Arsipnya. Makanya saya makanya Twitter. Kalau Twitter arsipnya disimpan sama Twitter dan bisa di search sama semua orang tanpa perlu tanpa perlu kita subscribe. Facebook sama WhatsApp parah, arsipnya nggak ada. Ya susah lah arsipnya WhatsApp ya. Facebook masih ada arsipnya. Oke. Jadi hari ini kita banyak belajarnya kayak gini, tapi intinya kita belajarnya dari ngobrol. Jadi belajar dari ngobrol. Sebelum grup-grup ini marak, dulu salah satu yang marak banget Kaskus kali ya. Cuma sekarang kok hilang ya. Masih ada nggak ya? Tapi bentuknya forum dia, bukan grup ya. Forum. Harus pakai username password segala macam, dan akibatnya ada yang Kaskus FJB, forum jual beli, dan di situ ada rekening bersama segala macam, dan itu yang jadi cikal bakal yang kemudian dipakai, teknik itu yang dipakai sama banyak toko-toko online hari ini, rekber tadi. Jadi teknik rekber itu legend sih, dan itu bikin pola yang akhirnya dipakai sampai sekarang. Nah sebelum ini mungkin ini tahunnya, kalau ini sekarang ya, Kaskus kapan nih tahunnya? Mungkin sekitar tahun 2000-an ya. Mungkin 2000-an, 2010-an, dari situlah. 2000-an
Saya lupa ya, 2010 kali, daerah situ lupa. Antara 2000, mungkin 2010 kali ya. 2010-an kali ya. Kalau ini udah 2000 WhatsApp ya sekarang lah. Oke. Nah, sebelum Kaskus ini kita banyak main di, kayaknya periodenya 10 tahun 10 tahun 10 tahun gitu ya. Mungkin 5 tahun nih Kaskus. Nah, di sini ada mailing list. Jadi kalau kasus bentuknya web, kita ngobrol di web. Kalau WhatsApp, Facebook, ini kita banyak ngobrolnya pakai handphone. Jadi ini karena device-nya handphone, yang ini device-nya komputer. Mailing list kita pakainya email. Oke. Salah satu zaman dulu kala yang mailing, atau sambil dibaca nanti ya, tapi kebanyakan Yahoo Group sih. Kita terus berubah dia jadi apa ya, Yahoo Group jadi lupa namanya. Di Indonesia pernah kita bikin grup atau grup sih, grup ORID pernah dibuat, cuman servernya kolaps, tewas karena servernya cuma ada satu. Oke. Jadi ini pernah dibuat sekitar tahun 2000-an lah. Oke. Jadi ini sekitar 2000-an sampai Kaskus ini aktif. Nah, sebelum mailing list, saya sendiri belajarnya bukan dari situ. Jauh sebelum itu, saya banyak belajarnya dari ngobrol menggunakan radio. Kalau sekarang radio amatir ya, ini di SW. Jadi saya banyak mendengarkan teman-teman amatir radio ngobrol di SW. Saya juga bikin radio, akhirnya ngobrol. Jadi polanya sama semua sih. Jadi kalau kita mau maju ya belajar dari ngobrol sih sebenarnya. Pertama dulu saya ngobrol di radio, kemudian ikut mailing list. Kaskus saya nggak terlalu. Akhirnya saya loncat sih sebenarnya kalau Kaskusnya. Saya cuman ya ada Kaskus, lihat 1-2, tapi nggak terlalu masuk sampai ngobrol di Kaskus. Nggak kuat soalnya, harus nge-web tuh nggak kuat. Saya pengennya semua obrolan ditarik ke alat yang saya pegang, apakah itu laptop atau handphone. Jadi terus akhirnya saya loncatnya ke Twitter kalau saya. Tapi teman-teman saya banyak ke WhatsApp sih, cuman saya nggak kuat pakai WhatsApp soalnya chatting banget, ala ilaha illallah. Jadi kira-kira gini bentuk umumnya belajar dari ngobrol tuh kira-kira gitu ya. Sekarang sesuai dengan permintaan urusan mailing list. Ini kan mintanya mailing list. Anda bisa lihat di wiki saya. Oke. Di sini bisa masuk Onocenter ORID/wiki, bisa juga LMS Onocenter ORID/wiki. Dua-duanya sama bisa. Anda bisa masuk ke sejarah. Nah, ini ada sejarah internet Indonesia. Kalau suka sama sejarah silahkan baca-baca. Di sini bisa ngerti sih perjuangannya seperti apa. Cuman belakangan saya udah mulai nggak sempat nulis. Ini sampai 2018 masih sempat nulis, masih cukup rajin lah. Sekarang udah mulai overload. Ini yang sebelum tahun 70-an ya, ada beberapa lah, tahun 45 sejarah radio Republik Indonesia RRI, sejarah amatir radio Indonesia mulai tahun 1923, radio pertama di Indonesia dibikin 1923, pemancar pertamanya. Kemudian tahun 70-an kita bikin pra internet, sebelum internet rata-rata kita pakai, ada 2 aliran sih sebenarnya, satu pakai komputer, satu lagi pakai radio. Jadi ada 2 aliran sih sebenarnya tahun itu ya. Jadi pakai radio sama komputer. Yang komputer, ini ngomong jujur dulu ya, yang komputer biasanya orang lebih kaya sih. Yang radio ini orangnya tidak sekaya komputer. Ini soalnya pakai pulsa dan itu mahal operasionalnya. Yang radio tidak pakai pulsa, lebih murah. Jadi ini orangnya lebih banyak orangnya daripada yang ini. Oke. Nah, kemudian mulailah awal internet di Indonesia.
ping pertama kali tahun 94, 7 Juni, ping dari Indonesia ke Amerika. Oke. Tahun 94 Indonesia, ITB juga tersambung ke internet 24 jam. Ini ceritanya banyak. Kalau mau ngelihat yang lebih serunya adalah yang jaringan internet awal. Oke, kita bisa lihat di sini jaringan internet Indonesia yang awalnya. Mungkin wah, ini bisa dibaca-baca kayak gini. Cuman bentar, bukan yang ini saya maksudnya. Oh, ini awal internet Indonesia. Nah, di sini, di bawah sini, ini servernya ITB ya. Ini ada di buku-buku pelajaran IT buat SMP atau SMA, ada sini. Nah, ini adalah server pertamanya ITB. Oke, server pertama ITB. Ini banyaknya sumbangan dari teman-teman sih. Bukan dari ITB, ini sumbangan ini mah. Gila lah kita bikin internetnya. Nah, kemudian mulailah bikin mailing list. Mailing list pertamanya sebenarnya bukan di Indonesia. Mailing list Indonesia pertamanya ada di Berkeley. Namanya Indonesians at Janus Berkeley. Ini mailing list Indonesia pertama. Mailing list anak-anak Indonesia yang pertama adanya di situ. Oke, coba kita lihat sekarang ke mailing list Indonesia. Jadi tempat ngobrolnya, jadi yang Janusnya udah nggak ada ya. Jadi kalau mailing list pertamanya ini adalah Indonesians at Janus Berkeley Edu. Itu tahun berapa ya? Iya, 89, 90-an lah daerah situ. Kita mulai ngobrol, terutama yang ada di Amerika sama di Kanada. Saya kebetulan di Kanada, teman-teman yang lain di Amerika. Kita dua negara ini mulai ngobrol, berpikir apa yang bisa kita bangun buat Indonesia. Oke. Kemudian pindah pada, kemudian mailing list mulai tampaknya booming. Terus ada server namanya e-groups tahun 95-97 e-groups. Kemudian e-groups itu kemudian berubah dari Yahoo Groups, dibeli Yahoo kayaknya. Oke. Tahun 96 9 bukan deh 94 95an gitu ya, ITB mulai nyambung 96 kali ya, ITB nyambung ke internet. Kemudian pakai server yang ini, kalau nggak salah yang ini servernya nih, kalau nggak salah, lupa saya. Harus tanya Basuki sudah Suhardiman. Mulailah kita bikin mailing list di ITB. Nah, ini nih 95-97an memberi service 200-an mailing list gratis. Ribuan orang berinteraksi setiap hari. Secara fisik, ada 2 komputer Pentium 2 yang bekerja berdampingan. Salah satunya komputernya adalah alumni ITB, Pak Mujaya Air tadi. Oke. Komputer itu datang menggunakan program Majordomo khusus sebagai kontrol mailing list. Pada hari ini udah salah nih. Hari ini ini mati, udah Yahoo Groups udah tidak ada lagi sekarang. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu sejarah awalnya. Nah, sekarang kita lihat mailing list di Indonesia. Pada tahun 87-86, waktu itu internet masih belum kayak sekarang sih. Internetnya masih lemot banget. Waktu itu internet jalan di atas bitnet sih sebenarnya. Sekelompok kecil mahasiswa Indonesia di Berkeley membentuk mailing list Indonesia yang pertama dengan nama email Indonesian at Janus Berkeley Edu. Persatuan komunitas pelajar ini ada, jadi tempat kita ngobrol sih. Ini membangun jiwa nasionalisnya di situ, gitu ya. Tapi seperti biasa kayak di Ambon pada 89an mulai ngomong saranya parah banget. Akhirnya pecah, Indonesian Janusnya jadi pecah, jadi kelompok-kelompok kecil. Yang Islam biasanya masuk ke Islamic Network atau ISNET, ada kayak gini-gini lah pada bikin. Kemudian teman-teman yang Kristen bikin juga paroki segala macam. Pusing dah kalau udah masuk sara, puyeng aja. Kalau saya udah
Kalau saya lepas dua-duanya sih, males. Tapi kelompok ada juga yang sifatnya keilmuan. Nah, ini PAO Mikro, ini Budi Raharjo yang jadi adminnya, kebetulan dia sekolahnya di Manitoba. Jadi milik saya para hacker Indonesia asal muasalnya. Untuk kajian pembangunan Indonesia adanya di Syracuse. Oke. Mas Win Purwinto apa pada tahun 93-94 kita yang sekolah lulus pulang ke Indonesia, dan milik Indonesia bertahap dibentuk. Tahun 95-97 2 mesin Pentium ITB dioperasikan untuk melayani milik itu. Keberadaan arsip banyak milik Indonesia palsu dulu bisa dilihat di Manitoba, Indonesia Milis, atau di Ireland ini dulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Coba lihat, kayak ada dokumen not found kan. Coba kalau yang ini, kayaknya juga nggak ada juga sih. Udah nggak ada. Sayang, arsipnya hilang. Kalau saya, arsipnya saya taruh di hard disk soalnya. Jadi kalau Anda mau ngopi-ngopi, yang ada di saya taruh di hard disk. Kebetulan mailing list nggak terlalu saya arsip sih. Semoga ini diselamatkan. Ya udah, ini pakai doa yang ini. Oke. Sebagian besar mailing list data telah menjadi sejarah. Pada hari ini juga udah sejarah juga sih, udah mati nih sebenarnya. Nah, kemudian Telkom khususnya divisi multimedia membawahi Telkomnet berusaha nampung lah. Mereka bikin Plaza Group dan Grup Plaza, cuman tewas juga nih makanya. Plaza Corporation masih hidup. Plaza Groups jadi corporate, bukan mailing list ya. Coba grupplaza.com masih ada nggak? Tewas kan, ya udah mati semua. Jadi mailing list mati semua. Dan waktu itu Doni BU nih, biang kerok ini, bikin grup ORID, saweran, kemudian kita bikin grup ORID, ditaruhnya di CBN waktu itu. Cuman ternyata bermasalah juga, dalam arti karena sebagian besar orang pakai emailnya Yahoo, tetap aja kita harus kirim email ke luar negeri. Jadi ini kacau nih sebenarnya, karena pada pakai Yahoo. Jadi bikin mailing list di Indonesia tuh masalah karena kebanyakan orang mailnya Yahoo. Sementara Yahoo servernya bukan di Indonesia, di luar. Akhirnya traffic internasional kita jadi gede. Jadi kalau mau bikin mailing list, sebaiknya servernya di situ juga. Jadi trafficnya lokal. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Di Yahoo Groups barangkali yang legend Telematika. Ini sempalan-sempalan dari PAO Mikro itu jadi Telematika. Terus ada apalagi ya, Genetika, ada Warnet, segala macam. Ini Indonesia di Yahoo Groups tahun 2001 ya. Coba lihat. Ini analisa nih. Jadi tahun 2001 teman-teman majalah apa waktu itu ya? Lupa saya. Ini majalah yang minta waktu itu sih. Pono bisa ini nggak analisa tentang gerakan mailing list. Jadi di Yahoo Groups itu ada 49.000 tempat ngobrolnya anak-anak Indonesia itu. 49.000, gede banget. Oke. Karena terlalu gampang banget bikinnya ya, Bang. Nah, ini kategorinya ada yang di politik, sosial, religius, hobi, ekonomi, dan sebagainya. Oke. Dari komunitas bermasalah dari 100 orang, kalau yang anggota lebih dari 100 ada 1000-an sih. Jadi banyaknya kecil, kebanyakan kecil. Oke. Sosial sekitar 27%, buat silaturahmi segala macam, menimba ilmu sekian persen, komunitas usaha sekian persen gitu. Oke. Komunitas terbesar adalah hobi. Jadi komunitas selanjutnya tidak terlalu besar. Yang besar, ini yang besar ya. Komunitas yang besarnya adalah buat silaturahmi, paling besar. Kemudian cari ilmu, kemudian cari duit gitu.
Oke, hasil analisanya gitu ya. Jadi sebagian besar orang itu sama aja, sekarang juga sama sih. Kalau kita lihat analisa WhatsApp segala macam, pasti nanti sebagian besar adalah yang masanya gede ya, yang orangnya gede banget. Itu biasanya untuk silaturahmi, cari ilmu, cari duit. Itu yang paling gede. Kalau kita lihat masa gede. Selanjutnya yang tidak gede, tapi trafficnya lumayan. Oke, itu biasanya hobi. Jadi traffic gede nih. Yang tadi masa gede, tapi traffic kecil. Ini trafficnya kecil. Yang ini adalah masanya kecil, tapi trafficnya gede. Jadi biasanya hobi. Orangnya nggak banyak, tapi traffic tinggi. Misalnya kita ngobrolin hacking, ngobrolin apa komputer apa itu, trafficnya gede, tapi masanya dikit. Terus agama, yang menarik politik, pornografi, ilmu ekonomi sendiri. Nah, jadi orang-orang ini ngobrolnya gila-gilaan, orangnya nggak banyak, religius juga sama sih sebenarnya. Obrolannya gila-gilaan, tapi orangnya nggak banyak. Politik juga sama. Tapi ini politik jadi menarik sih sebenarnya. Harusnya kan politik banyak orang ya, ternyata enggak. Jadi orang-orang politik ngobrol sama mereka gila-gilaannya sendiri. Cuman gak yang dengerin sih sebenarnya. Pornografi sih trafficnya gede, cuman ya gitulah. buat sharing foto apa yang gak jelas itu lah. Kira-kira itu. Jadi yang ini banyak omong, terus ini kesimpulan akhirnya. Kesimpulannya adalah silaturahmi sama keilmuan besar, forum bisnis 15% gitu. Jadi bisa dibaca-baca di sini sih. Ini kecepatan bandwidth yang dipakai 2 mega doang, waktu itu udah waduh 2 mega tuh keren banget ya. Sekarang udah nggak ada apa-apanya. Profil berupa komunitas yang menonjol, ini yang menonjol ya. 15 yang paling banyak terima email adalah milenialis ahli tentang hobi, proletar politik, mail plus teknik komputer, ini hobi lagi sastra, ekspor produk import ini bisnis. Ini yang mengherankan, milenialis ahli anggotanya cuma 250 orang. Mampu email sebanyak itu. Nih yang ahli ini ya, paling tinggi dia, obrolannya gila banget, orangnya cuma 200. Oke. Tidak terlalu banyak tapi mampu berinteraksi sangat intensif. Oke. Milisi anggotanya banyak, porno, silaturahmi, politik, Darut Tauhid, keagamaan, hobi lagi, foto bugil, porno lagi, cerita Dewi, cuman 10 mail per bulan, tapi anggotanya banyak nih. Jadi anggotanya gede, trafficnya kecil. Oke. Melayu Cyber, Darut Tauhid, trafficnya sedang lah, 150 mail per bulan. Ada 6 menit lagi. Nah ini foto bugil 800 mail per bulan. Ini bisa dibaca-baca lah kalau mau iseng. Oke. Jadi kita bisa ngelihat banget pergerakan yang ada. Oh ini telematika nih kalau nggak salah, atau genetika ya. Jadi telematika. Ini milenialis telematika ya. Ini orang-orangnya beberapa sudah meninggal sih. Ini udah meninggal Umar, almarhum, baik. Yang lain masih ada kayaknya. Kira-kira itu. Ini rangkuman bisa dibaca-baca sih. Oke,
mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang mailing list. Ini permintaan dari Mas Dark Knight Linux Ternate. Jadi Anda bisa lihat di sejarah internet Indonesia, kita bisa baca awal internet Indonesia, mailing list. Nah, di sini kita masuk ke mailing listnya, kemudian ini analisa dari mailing list itu sendiri tahun 2001. Jadi kalau kita lihat di sini mailing list ini tahun 2001 benar. Kemudian forum, nah sekarang udah masuk ke WhatsApp, Twitter. Jadi mungkin forum nggak lama dia hidupnya, mungkin 5 tahunan kali ya. 2015 ke sini kayaknya WhatsApp grup, Twitter, Facebook dahsyat banget. Jadi pada dasarnya intinya sederhana sih semua. Belajar sambil ngobrol ya. Kalimatnya bukan dari ngobrol ya. Belajar sambil ngobrol. Kira-kira gitu. Oke. Nih saya save aja. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas siapa tadi Linux Ternate ini.